Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya atas nama BFP Nalase dengan NPM 2321498 dan teman saya Wirahista Baru NPM 2321265. Di sini kami akan menjelaskan salah satu topik mengenai sosiologi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Baik, berikut penjelasan dari kami. Silakan disimak. Baik, yang menjadi judul kami yaitu Sosiologi Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja. Sosiologi ekonomi mempelajari bagaimana struktur sosial dan institusi mempengaruhi aktivitas ekonomi termasuk pasar tenaga kerja, pemahaman tentang hubungan antara aspek sosial dan ekonomi di mana penting untuk merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Konsep dasar sosiologi ekonomi. 1. Embeddedness, di mana secara lebih umum konsep keterletakan yang membantu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana meskipun masing-masing lembaga tampaknya mengikuti logika dan aturannya sendiri. Berbagai lembaga dan konteks di sekitarnya berinteraksi dan mungkin saling melengkapi atau bertentangan satu sama lain. Aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia terjadi. Yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu tingkatan di mana masyarakat di mana salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Struktur sosial seperti kelas, gender, dan etnis mempengaruhi peluang dan hambatannya dalam pasar tenaga kerja. Nomor 3 yaitu institusi sosial. Institusi sosial adalah pola keyakinan, perilaku, dan hubungan yang mengatur kehidupan sosial. Institusi seperti keluarga, pendidikan, pemerintahan, di mana memainkan peran penting dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja. Hubungan antara struktur sosial dan ekonomi. 1 yaitu akses ke sumber daya. Di mana akses sumber daya diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam suatu daerah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kedua yaitu struktur sosial, di mana menentukan akses individu dan kelompok terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, informasi, dan jaringan kerja. Yang ketiga yaitu peluang dan hambatan, di mana peluang dan hambatan adalah situasi atau keadaan yang memungkinkan seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Peluang dapat muncul dari berbagai sumber seperti perubahan lingkungan, kemampuan dan bakat, keterampilan, pengetahuan dan jaringan dan koneksi. Peluang dan hambatan yang dihadapi oleh individu dalam pasar tenaga kerja seperti dalam hal upah, jenis pekerjaan dan mobilitas. Yang ketiga yaitu reproduksi ketidaksetaraan. Reproduksi ketidaksetaraan adalah proses di mana ketidaksetaraan yang sudah ada dipertahankan dan diperkuat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti sosialisasi, diskriminasi, kurangnya akses, dan ketidakadilan struktural. Bagian ketiga yaitu peran institusi sosial dalam pasar tenaga kerja. 1 yaitu keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi, pembentukan aspirasi, dan akses ke jaringan kerja, di mana seluruh tenaga kerja yang terdapat dalam keluarga, baik manusia, ternak, maupun tenaga mesin. Kedua yaitu pemerintahan kebijakan. Pemerintah seperti regulasi ketenaga kerjaan dan investasi dalam pelatihan berdampak pada pasar tenaga kerja. Ketiga yaitu pendidikan, di mana sistem pendidikan mempengaruhi pengembangan keterampilan, sertifikasi, dan peluang kerja bagi individu. Keempat yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja berperan dalam negosiasi upah, kondisi kerja, dan melindungi hak-hak pekerjaan.
Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami Mei. Isu-isu utama dalam pasar tenaga kerja pertama yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan yang terjadi ketika penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja tidak seimbang, di mana penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Kemudian ada isu diskriminasi, di mana diskriminasi ini yaitu perlakuan tidak adil kepada ras atau kelompok atau agama yang mempunyai terjadi kepada kelompok minoritas. Contoh yang paling sering kita jumpai yaitu diskriminasi agama, di mana perusahaan tidak menerima karyawan dengan agama tertentu. Kemudian contoh lainnya, perusahaan membatasi karyawan untuk melakukan kegiatan agama atau ibadah. Kemudian isu yang ketiga yaitu ketidaksetaraan upah, di mana perusahaan seringkali menggaji karyawannya dengan tidak wajar, di mana perusahaan menggaji di bawah UMR, sehingga hal ini mengakibatkan ketidaksejahteraan. Bagi dampak perubahan teknologi terhadap pasar tenaga kerja, yang pertama ada otomasi, di mana penggantian tenaga kerja oleh mesin dan sistem otomatis, di mana hal ini akan mengancam tenaga kerja, karena tenaga kerja sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang akan semakin meningkat. Kemudian ada ketimpangan yaitu perubahan teknologi yang cenderung menguntungkan pekerja dengan keterampilan yang tinggi, di mana hal ini akan memperparah kesenjangan. Kemudian yaitu kebutuhan baru, di mana munculnya perubahan teknologi ini menguntungkan karyawan dengan keterampilan yang tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan adanya pengembangan kompetensi kepada karyawan yang kurang memiliki keterampilan. Strategi pengembangan sumber daya manusia yaitu dengan satu, pendidikan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian melalui pelatihan, yaitu penyediaan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian melalui menjalin kemitraan, yaitu membangun kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Kemudian dengan melalui inklusivitas, yaitu mendorong kesetaraan dan inklusi untuk memastikan akses yang adil bagi semua kelompok. Nah, setelah mengetahui isu-isu dan dampak dari teknologi terhadap pasar tenaga kerja, maka di sini pemerintah dibutuhkan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, di mana pemerintah berperan dalam pasar tenaga kerja dalam bentuk satu, regulasi, di mana pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan tenaga kerjaan untuk melindungi hak pekerja. Yang kedua yaitu investasi, di mana pemerintah melakukan investasi melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang ketiga yaitu mediasi, di mana pemerintah berperan sebagai mediator dalam isu-isu ketenagakerjaan, seperti dalam hal negosiasi upah dan penyelesaian sengketa melalui undang-undang yang sebelumnya telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu melalui insentif, di mana pemerintah menyediakan insentif kepada perusahaan untuk mendorong perekrutan, pelatihan, dan kompetensi tenaga kerja. Baik, demikian saja penjelasan kami mengenai sosiologi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Okay, thank you for watching guys. See you. Bye-bye.